Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Meti Ardiana, spesialis jantung pembuluh darah, subspesialis prevensi dan rehabilitasi konsultan, magister hukum dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiologi RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengenalan CPET atau Cardiopulmonary Exercise Testing. CPET merupakan metode evaluasi yang non-invasif yang menilai respon terintegrasi sistem kardiovaskuler, sistem respirasi, dan metabolik terhadap latihan fisik yang bertahap melalui pengukuran pertukaran gas per nafas selama latihan yang progresif. Berbeda dengan uji latih konvensional yang berfokus pada elektrokardiografi dan respon denyut jantung, CPET memberikan informasi kuantitatif mengenai kapasitas fungsional serta mekanisme keterbatasan latihan secara objektif. Dalam praktek klinis, CPET digunakan untuk menilai kapasitas fungsional, untuk mengidentifikasi penyebab intoleransi latihan, melakukan stratifikasi risiko, serta menjadi dasar perencanaan preskripsi latihan dan rehabilitasi kardiopulmoner. Oleh karena itu, CPET dipandang sebagai gold standar dalam evaluasi intoleransi latihan yang tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh pemeriksaan saat istirahat semata. CPET merupakan evaluasi kapasitas fungsional dan preskripsi latihan berbasis CPET. Parameter utamanya adalah ventilasi per menit atau VE, curah jantung atau cardiac output, ekstraksi oksigen jaringan, produksi karbon dioksida atau carbon dioxide output atau VCO2. Mari kita bahas satu persatu. Kapasitas fungsional adalah VO2 peak, yaitu nilai tertinggi konsumsi oksigen yang dicapai selama latihan maksimal. Istilah dari VO2 peak lebih tepat digunakan dibandingkan VO2 max karena sebagian besar pasien tidak mencapai plateau konsumsi oksigen maksimal akibat keterbatasan gejala atau faktor non-fisiologis. Nilai VO2 peak mencerminkan kemampuan maksimal sistem kardiovaskuler, sistem respirasi, dan otot rangka dalam mendukung aktivitas fisik, serta berkolerasi dengan kapasitas kerja, kualitas hidup, dan prognosis pada berbagai penyakit kronis, termasuk gagal jantung dan penyakit paru yang kronik. Kemudian nilai VO2 peak juga menjadi dasar presisi untuk meresepan latihan karena memungkinkan penentuan intensitas latihan secara objektif, terukur dan aman pada pasien kardiovaskuler maupun respirasi. Intensitas latihan aerobik umumnya diresepkan sebagai persentase dari VO2 peak dengan pembagian zona berikut, yakni latihan intensitas ringan 30 hingga 40% dari VO2 peak, intensitas sedang 40 hingga 60% VO2 peak, intensitas sedang berat 60 hingga 80% dari VO2 peak, dan intensitas tinggi yakni lebih dari 80% dari VO2 peak. Peresepan berbasis VO2 peak juga dapat dikonversi menjadi parameter praktis seperti denyut jantung target atau beban kerja dalam watt, dengan memanfaatkan hubungan linier antara VO2, curah jantung, dan kerja eksternal selama latihan bertahap. Pendekatan ini umumnya lebih akurat dibandingkan peresepan berbasis persentase denyut jantung maksimal semata, terutama pada pasien yang menggunakan obat kronotropik misalnya beta blocker atau memiliki disfungsi otonom. Pada pasien dengan VO2 peak yang rendah, latihan dimulai pada intensitas yang rendah, durasi yang pendek, dan ditingkatkan secara bertahap sesuai toleransi. Sebaliknya, pada individu dengan VO2 peak yang lebih tinggi dan stabil secara klinis, intensitas dapat ditingkatkan secara progresif untuk mencapai stimulus adaptasi kardiorespirasi yang optimal. Berikut adalah contoh gambar kurva ventilasi dan pertukaran gas yang menunjukkan VT1 atau AT dan VT2 atau RCP. Jadi nilai VT1 merupakan intensitas latihan saat produksi laktat mulai melampaui kapasitas clearance-nya, tetapi keseimbangan asam basa sistemik masih dapat dipertahankan. Secara ventilatorik, AT ditandai oleh peningkatan VE per VO2 tanpa peningkatan bermakna, VE dari VCO2. Dalam preskripsi latihan, AT digunakan sebagai acuan utama latihan aerobik intensitas ringan hingga sedang karena merepresentasikan zona latihan yang aman dan berkelanjutan. Latihan pada atau sedikit di bawah AT dapat dipertahankan dalam durasi yang lebih lama, dengan risiko rendah terhadap asidosis metabolik dan komplikasi kardiopulmoner, sehingga sangat sesuai untuk program rehabilitasi jantung dan paru.
Nilai RCP banding VT2 merupakan ambang fisiologis yang lebih tinggi ketika akumulasi asidosis metabolik tidak lagi dapat dikompensasi secara adekuat oleh sistem buffer bikarbonat. Pada titik ini, ventilasi meningkat tajam dan tidak proporsional terhadap VCO2 sebagai respon kompensasi respiratorik. Zona RCP mencerminkan batas toleransi latihan intensitas tinggi dan umumnya hanya dapat dipertahankan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, RCP tidak dianjurkan sebagai target latihan rehabilitasi rutin, tetapi dapat digunakan secara efektif pada individu yang sehat atau atlet dalam konteks High Intensity Interval Training atau HIIT, atau latihan interval intensitas tinggi dengan pengawasan yang ketat. Evaluasi kapasitas fungsional dan preskripsi latihan berbasis CPET. Parameter utamanya adalah ventilasi per menit atau VE, curah jantung atau cardiac output, ekstraksi oksigen jaringan, produksi karbon dioksida atau carbon dioxide output atau VCO2. Mari kita bahas satu persatu. Kapasitas fungsional adalah VO2 peak, yaitu nilai tertinggi konsumsi oksigen yang dicapai selama latihan maksimal. Istilah dari VO2 peak lebih tepat digunakan dibandingkan VO2 max karena sebagian besar pasien tidak mencapai plateau konsumsi oksigen maksimal akibat keterbatasan gejala atau faktor non-fisiologis. Nilai VO2 peak mencerminkan kemampuan maksimal sistem kardiovaskuler, sistem respirasi, dan otot rangka dalam mendukung aktivitas fisik, serta berkolerasi dengan kapasitas kerja, kualitas hidup, dan prognosis pada berbagai penyakit kronis, termasuk gagal jantung dan penyakit paru yang kronik. Kemudian nilai VO2 peak juga menjadi dasar presisi untuk meresepan latihan karena memungkinkan penentuan intensitas latihan secara objektif, terukur dan aman pada pasien kardiovaskuler maupun respirasi. Intensitas latihan aerobik umumnya diresepkan sebagai persentase dari VO2 peak dengan pembagian zona berikut, yakni latihan intensitas ringan 30 hingga 40% dari VO2 peak, intensitas sedang 40 hingga 60% VO2 peak, intensitas sedang berat 60 hingga 80% dari VO2 peak, dan intensitas tinggi yakni lebih dari 80% dari VO2 peak. Peresepan berbasis VO2 peak juga dapat dikonversi menjadi parameter praktis seperti denyut jantung target atau beban kerja dalam watt, dengan memanfaatkan hubungan linier antara VO2, curah jantung, dan kerja eksternal selama latihan bertahap. Pendekatan ini umumnya lebih akurat dibandingkan peresepan berbasis persentase denyut jantung maksimal semata, terutama pada pasien yang menggunakan obat kronotropik misalnya beta blocker atau memiliki disfungsi otonom. Pada pasien dengan VO2 peak yang rendah, latihan dimulai pada intensitas yang rendah, durasi yang pendek, dan ditingkatkan secara bertahap sesuai toleransi. Sebaliknya, pada individu dengan VO2 peak yang lebih tinggi dan stabil secara klinis, intensitas dapat ditingkatkan secara progresif untuk mencapai stimulus adaptasi kardiorespirasi yang optimal. Dalam preoperatif, CPET digunakan untuk mengkuantifikasi cadangan fisiologis pasien dalam menghadapi stres pembedahan yang tidak dapat dinilai secara akurat melalui pemeriksaan istirahat saja. CPET berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan klinis yang objektif dalam evaluasi preoperatif, membantu menentukan kelayakan pembedahan, tingkat perawatan pasca operasi yang diperlukan, serta strategi optimal pasien secara individual. Parameter utama CPET dalam menilai kapasitas fungsional diantaranya adalah VO2 peak. Selain VO2 peak, di sini juga ada AT atau anaerobic threshold. VO2 peak yaitu nilai tertinggi konsumsi oksigen yang dicapai selama latihan maksimal. Istilah dari VO2 peak lebih tepat digunakan dibandingkan VO2 max karena sebagian besar pasien tidak mencapai plateau konsumsi oksigen maksimal akibat keterbatasan gejala atau faktor non-fisiologis. Nilai VO2 peak mencerminkan kemampuan maksimal sistem kardiovaskuler, sistem respirasi, dan otot rangka dalam mendukung aktivitas fisik serta berkorelasi dengan kapasitas kerja, kualitas hidup, dan prognosis pada berbagai penyakit kronis, termasuk gagal jantung dan penyakit paru dan kronik. Nilai VO2 peak juga menjadi dasar presisi untuk peresepan latihan karena kemungkinan menentukan intensitas latihan secara objektif yang terukur dan aman pada pasien kardiovaskular maupun respirasi. Kemudian AT atau anaerobic threshold.
Anaerobic threshold yang rendah menunjukkan tercapainya metabolisme anaerobik pada beban kerja yang ringan, menandakan keterbatasan cadangan oksigenasi jaringan. AT yang kurang dari 11 ml per kilogram per menit berhubungan dengan peningkatan risiko komplikasi pasca operasi mayor seperti gagal nafas, gagal jantung, dan perpanjangan perawatan intensif. Berdasarkan hasil dari CPET, pasien dapat dikelompokkan ke dalam kategori resiko yang rendah, sedang, atau tinggi, yang kemudian digunakan untuk menentukan strategi manajemen perioperatif. Pasien dengan resiko yang tinggi dapat dipertimbangkan untuk menjalani program rehabilitation yang berupa latihan anaerobik dan latihan kekuatan yang terstruktur, optimasi nutrisi, serta pengendalian komorbid sebelum pembedahan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan AT dan VO2 peak sehingga memperbesar cadangan fisiologis dan menurunkan risiko komplikasi pasca operasi. CPET dilaksanakan dengan memberikan beban latihan secara bertahap menggunakan ergometer sepeda statis atau treadmill yang disertai dengan pemantauan simultan respirasi, kardiovaskular, dan metabolik melalui pengukuran pertukaran gas nafas secara breath by breath. Protokol latihan disesuaikan dengan kapasitas fungsional awal, usia, serta kondisi klinis individu, sehingga aman dan bersifat representatif terhadap kapasitas fisiologis dari pasien. Sistem analisis gas atau breath by breath, yakni pasien bernafas melalui masker atau corong yang terhubung ke flowmeter dan penganalisis gas oksigen dan CO2. Sistem ini mengukur volume nafas dan konsentrasi gas inspirasi-ekspirasi, kemudian menghitung VO2, VCO2, dan ventilasi semenit secara real time. Pendekatan breath by breath memungkinkan identifikasi perubahan metabolik termasuk ambang anaerobik dengan presisi yang cukup tinggi. CPET dilaksanakan dengan memberikan beban latihan secara bertahap menggunakan ergometer sepeda statis atau treadmill yang disertai dengan pemantauan simultan respirasi. Berikut adalah beberapa peralatan yang diperlukan pada CPET. Yang pertama adalah EKG 12 lead, digunakan untuk pemantauan kontinu aktivitas listrik jantung selama latihan yang termasuk deteksi iskemi miokard, aritmia, dan kelainan konduksi serta penentuan denyut dan ritme jantung. Yang kedua adalah pemantauan saturasi oksigen atau SpO2, yakni oximeter denyut digunakan untuk mendeteksi perubahan saturasi oksigen selama latihan. Jika didapatkan penurunan SpO2 dapat mengindikasikan gangguan pertukaran gas paru atau shunt intrapulmonar. Kemudian pemantauan tekanan darah, yakni tekanan darah sistolik dan diastolik yang diukur secara berkala, yakni setiap 1 hingga 2 menit. Respon tekanan darah memberikan informasi penting mengenai adaptasi hemodinamik dan mendeteksi hipotensi atau respon abnormal selama latihan. Kemudian, alat ergometer itu sendiri bisa berupa sepeda yang lebih sering digunakan dalam konteks klinis karena merupakan pengaturan beban kerja yang presisi dalam satuan watt, stabilitas pengukuran gas yang lebih baik, serta risiko jatuh yang lebih rendah. Sedangkan, treadmill lebih mencerminkan aktivitas fungsional sehari-hari, namun memiliki potensi artefak gerakan yang lebih besar. Kemudian, kita akan membahas tentang kalibrasi dan validasi peralatan. Kalibrasi dan validasi merupakan fondasi utama keandalan untuk CPET. Tanpa dilakukan kalibrasi dan validasi, maka interpretasi parameter kunci seperti VO2 peak, AT, dan efisiensi ventilasi berisiko bias dan dapat menyesatkan pengambilan keputusan klinis. Validitas data fisiologis yang dihasilkan dari uji latih jantung paru sangat bergantung pada akurasi sistem pengukuran, khususnya sensor aliran dan sensor gas. Parameter utama CPET seperti konsumsi oksigen atau VO2 dan produksi karbon dioksida atau VCO2 tidak diukur secara langsung, melainkan dihitung melalui integrasi antara sinyal aliran ventilasi dan perbedaan fraksi gas inspirasi-ekspirasi. Dengan demikian, kesalahan kecil pada sensor aliran maupun sensor gas dapat menyebabkan kesalahan dalam penghitungan yang signifikan pada VO2, VCO2, rasio pertukaran respirasi, serta penentuan ambang anaerob. Kondisi ini berpotensi menghasilkan interpretasi klinis yang keliru, terutama dalam penilaian kapasitas fungsional dan stratifikasi risiko pasien.
Sistem CPET harus dinyalakan minimal 30 menit sebelum kalibrasi dilakukan. Pemanasan ini diperlukan agar rangkaian elektronik dan sensor mencapai stabilitas termal, khususnya sensor oksigen tipe zirconia yang memerlukan suhu kerja tinggi untuk menghasilkan sinyal yang stabil. Tanpa pemanasan yang memadai, sensor beresiko mengalami drift elektronik yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Kalibrasi volume dan gas itu harus dilakukan setidaknya 1 kali sehari atau dilakukan setiap hari sebelum dilakukan pemeriksaan pasien pertama. Pedoman terkini juga merekomendasikan verifikasi volume antar pasien, terutama pada laboratorium dengan volume pemeriksaan yang tinggi untuk memastikan stabilitas sistem sepanjang hari. Kalibrasi ulang dianjurkan bila terjadi pemindahan alat, perubahan signifikan suhu atau tekanan lingkungan, atau hasil pemeriksaan yang tampak tidak sesuai dengan fisiologi. Sebelum kalibrasi, parameter lingkungan harus dimasukkan ke dalam perangkat lunak CPET yang meliputi suhu ruangan, tekanan barometrik, dan kelembapan relatif. Parameter ini diperlukan untuk konversi standar STPD, Standard Temperature Pressure Dry, ke BTPS, Body Temperature Pressure Saturated. Kesalahan input data lingkungan dapat menyebabkan kesalahan volume dan VO2 meskipun sensor telah dikalibrasi dengan benar. Kalibrasi volume dan aliran udara dilakukan menggunakan syringe standar berkapasitas 3 liter. Syringe dihubungkan ke sensor aliran atau spirometer atau flowmeter dan dioperasikan secara langsung berulang dengan berbagai kecepatan aliran, yaitu lambat, sedang, dan cepat. Tujuan untuk kalibrasi ini adalah untuk memastikan akurasi pengukuran volume ventilasi dan memverifikasi linearitas sensor aliran pada berbagai rentang laju aliran. Sebelum manuver dilakukan, maka sensor aliran harus di-zeroing dengan memastikan tidak ada aliran udara yang melewati sensor untuk menetapkan baseline elektronik yang stabil. Nilai volume yang terukur harus berada dalam rentang kurang lebih 3% dari 3 liter, yakni 2,91 hingga 3 liter. Nilai di luar rentang tersebut menandakan kegagalan kalibrasi dan memerlukan evaluasi serta pengulangan prosedur. Kemudian kita akan membahas mengenai kalibrasi, volume, dan peralatan. Kalibrasi volume dan aliran dilakukan menggunakan syringe standar 3 liter, dihubungkan ke sensor aliran dan dioperasikan dengan berbagai kecepatan. Sebelum manuver, sensor aliran harus di-zeroing untuk menetapkan baseline elektronik yang stabil. Berikut beberapa validasi, diantaranya validasi respon waktu, validasi kebocoran sistem, validasi linearitas aliran, serta validasi integrasi sistem. Validasi respon waktu memastikan bahwa sinyal volume atau flow meter dan sinyal gas selaras secara temporal. Penyesuaian time delay diperlukan agar perhitungan pertukaran gas bernafas menjadi akurat. Tanpa validasi ini, estimasi VO2 dan VCO2 dapat mengalami kesalahan, terutama pada frekuensi nafas yang tinggi selama latihan intensitas sedang hingga berat. Banyak sistem CPET modern menyediakan fitur validasi atau simulasi internal untuk memverifikasi sinkronisasi sinyal sebelum digunakan secara klinis. Kemudian, validasi kebocoran sistem dilakukan untuk memastikan tidak terdapat kebocoran pada masker atau corong, nose clip, selang, konektor, serta sambungan ke flow sensor dan metabolic chart. Kebocoran dapat menyebabkan dilusi atau hilangnya volume ekspirasi sehingga menghasilkan over atau underestimasi VO2 dan VCO2 serta mengganggu penentuan ambang ventilatorik. Pemeriksaan dilakukan dengan menutup sistem atau menggunakan prosedur leak check internal alat. Sistem dinyatakan valid apabila aliran dan tekanan tetap stabil. Kebocoran juga patut dicurigai bila kurva volume aliran tidak stabil atau data ventilasi tampak tidak konsisten. Kemudian, validasi linearitas aliran. Validasi ini mengevaluasi kemampuan flow meter dalam mengukur aliran udara secara akurat pada berbagai laju nafas, dari kondisi istirahat hingga latihan intensitas tinggi. Ketidaklinearan flow meter dapat menyebabkan bias pada VE, VO2, dan VCO2, terutama pada intensitas latihan yang tinggi. Prosedur dilakukan menggunakan syringe standar dengan variasi kecepatan dorong tarik, lambat, sedang, cepat,
untuk memastikan konsistensi volume terukur pada seluruh rentang aliran. Kemudian, validasi integrasi sistem digunakan untuk memastikan bahwa sinyal flow atau volume dan sinyal konsentrasi gas bekerja sebagai satu sistem yang terkoordinasi dalam perhitungan pertukaran gas breath by breath. Gangguan integrasi termasuk ketidaksinkronan sinyal atau kesalahan pemrosesan dapat menggeser kurva VO2 VCO2, mengaburkan penentuan AT/RCP, dan menurunkan reliabilitas 9 panel plot. Banyak perangkat menyediakan sistem cek internal atau stimulasi nafas terkontrol untuk memverifikasi integrasi ini. Kemudian, validasi stabilitas sensor. Untuk menilai perubahan pembacaan sensor oksigen dan karbon dioksida seiring waktu, khususnya pada tes berdurasi panjang atau kondisi lingkungan yang berubah. Drift sensor dapat menyebabkan pergeseran sistem estimasi VO2 per VCO2 sehingga mempengaruhi nilai puncak dan efisiensi dari ventilasi. Validasi ini dilakukan dengan membandingkan pembacaan sensor terhadap gas referensi sebelum dan sesudah periode operasi. Perubahan harus dalam batas toleransi yang ditetapkan. Kemudian, validasi protokol beban kerja. Validasi ini memastikan bahwa output beban ergometer sesuai dengan nilai yang ditampilkan dan meningkat secara akurat sesuai dengan protokol latihan. Ketidakakuratan beban kerja dapat mengganggu interpretasi hubungan VO2 dengan work rate, menurunkan ketepatan penilaian efisiensi kerja, serta mempengaruhi preskripsi latihan dan perencanaan rehabilitasi. Validasi dilakukan melalui uji mekanik atau elektronik yang sesuai dengan rekomendasi pabrikan, termasuk pemeriksaan berkala serta servis atau kalibrasi dari alatnya itu sendiri. Kemudian berikut adalah algoritma untuk memulai CPT. Jadi langkah demi langkah, pertama adalah persiapan pasien dan edukasi. Pasien tidak mengkonsumsi makanan yang berat selama 2 hingga 4 jam sebelum tes, menghindari kafein dan produk tembakau selama 12 hingga 24 jam, serta tidak melakukan latihan berat pada hari pemeriksaan. Penyesuaian obat tertentu dilakukan sesuai dengan pertimbangan klinis dokter penanggung jawab. Pasien dianjurkan mengenakan pakaian yang longgar dan sepatu olahraga yang nyaman. Edukasi diberikan mengenai tujuan, tahapan tes, durasi, serta sensasi yang mungkin muncul seperti sesak nafas atau kelelahan progresif, guna mengurangi kecemasan dan meningkatkan kerjasama selama tes. Persetujuan tindakan atau informed consent wajib diperoleh setelah pasien memahami manfaat dan risiko pemeriksaan CPT. Kemudian, pemasangan peralatan dan koneksi. Jadi elektroda EKG 12 lead dipasang untuk pemantauan aktivitas listrik jantung secara kontinu. Manset tekanan darah otomatis dipasang pada lengan yang sesuai, disertai dengan pemasangan oximeter denyut untuk pemantauan saturasi oksigen. Pasien menggunakan masker wajah atau corong mulut dengan nose clip yang terhubung dengan sistem analisis gas. Pemasangan harus rapat untuk mencegah kebocoran yang dapat mempengaruhi akurasi dari pengukuran VO2 dan VCO2. Kemudian fase istirahat. Pada fase ini, pasien dalam kondisi duduk atau berdiri tenang selama 3 hingga 5 menit tanpa aktivitas. Pada fase ini dicatat nilai dasar EKG, tekanan darah, denyut jantung, serta parameter pertukaran gas sebagai pembanding respon latihan. Fase beban nol atau pemanasan. Jadi pada fase ini pasien mulai mengayuh sepeda tanpa beban atau pasien berjalan sangat pelan di treadmill selama 3 hingga 5 menit. Fungsinya sebagai pemanasan otot, adaptasi awal sistem kardiovaskuler, dan eliminasi komponen VO2 non-aerobik awal. Selanjutnya adalah fase latihan yang bertahap. Jadi beban kerja dinaikkan secara bertahap dan kontinu, yang umumnya jika menggunakan ergometer dinaikkan dari 10 hingga 25 watt per menit, atau peningkatan kecepatan atau inklinasi bertahap pada treadmill, sehingga tercapai toleransi yang maksimal atau kriteria untuk terminasi. Selama fase ini, seluruh parameter fisiologis dipantau dan direkam secara real-time. Pasien didorong untuk mencapai usaha maksimal yang aman dengan pengawasan ketat oleh tenaga medis yang terlatih. Kemudian yang terakhir adalah fase recovery atau fase pemulihan. Setelah latihan dihentikan, pasien menjalani pemulihan aktif dengan beban nol atau kecepatan rendah selama setidaknya 3 hingga 5 menit, diikuti oleh pemulihan pasif dalam posisi duduk atau berbaring.
Pemantauan EKG, tekanan darah, denyut jantung, SpO2, serta parameter gas dilanjutkan hingga nilai mendekati kondisi istirahat, minimal selama 5 hingga 10 menit. Kecepatan penurunan denyut jantung selama fase ini memiliki nilai prognostik tambahan dalam evaluasi kardiovaskuler. Jadi, CPET adalah metode diagnostik non-invasif yang mengukur respon terintegrasi sistem jantung, paru, dan metabolisme secara dinamis selama latihan. Tes ini memiliki peran vital dalam diagnosis etiologi intoleransi latihan, sertifikasi resiko pasien dengan penyakit kronis, dan evaluasi praoperasi. Keunggulannya terletak pada kemampuannya memberikan data objektif dan komprehensif, termasuk identifikasi ambang anaerobik yang tidak bisa didapatkan dari tes statis konvensional. CPET memberikan panduan presisi untuk merancang program latihan yang personal dan memonitor efektivitas dari intervensi terapi. Pelaksanaan CPET memerlukan peralatan yang terintegrasi meliputi ergometer, sistem analisis gas breath by breath, EKG 12 lead, monitor tekanan darah, dan oximeter denyut. Untuk memastikan akurasi data, semua peralatan harus melalui prosedur kalibrasi dan validasi yang ketat. Proses tes mengikuti algoritma sistematis dimulai dari persiapan pasien, fase istirahat, pemanasan, latihan bertahap hingga mencapai batas toleransi, dan diakhiri dengan fase pemulihan. Algoritma ini menjamin keamanan pasien dan reliabilitas data yang dihasilkan untuk interpretasi yang akurat. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.